Oke, halo guys-guysku semuanya. Kembali lagi kita di gameplay weekly puzzle-nya Replicube ya guys ya. Nah, daripada kali ini kita akan melanjutkan untuk menyelesaikan weekly puzzle Replicube yang sekarang kita udah masuk ke minggu 9 guys. Yes, kita udah masuk ke minggu ke-9 ya. Berarti sekarang udah puzzle yang ke-25. Puzzle 25. Berarti kalau awal-awal dapatnya yang easy ya guys ya. Oke, let's go, kita gasken. Oke. Nah, easy belum tentu betulan easy guys ya. Bisa jadi easy-nya membagongkan. Jadi langsung kita gaskan aja. Kayak kemarin yang block stack itu meskipun pendek banget kodenya ya. Tapi ribet cuy, ribet banget asli. Jadi kita lihat aja sekarang. Semoga normal-normal aja lah ya. Oke, Half Pipe by Walabar. Oke, ini biasa kalau dari developernya sendiri gitu ya. Itu lebih lebih ramah otak, guys, lebih ramah otak. Oke, gaskan aja ya, mumpung easy juga dan kita masih aktif ya. Sekarang ya, sekarang kita di tanggal berapa sekarang ini? Oke, tanggal 29 Juli ya. 29 Juli, puzzle puzzle yang masuk itu di hari Senin harusnya di tanggal 28. Nah, sekarang kita bekerja di akhir-akhir deadline ya guys ya. Jadi langsung kita gaskan aja sebelum archive lagi seperti itu. Oh, half five maksudnya kayak pipa apa ya? Pipa pembuangan gitu ya guys ya. Oke. Di sini ya dia kayak kayak pipa yang ada tiang-tiangnya gitu. Ada petunjuk sedikit di sini ya. Nah, basically the shape is the surface of two quarter circles connected with a straight line. Oke, jadi oke. Jadi kita bisa tahu di sini ya bahwa ini nggak sepenuhnya lingkaran yang presisi yang normal ya kan. Karena apa? Karena nah ini kalau kita lihat bentuknya ya. Ini dia agak sedikit lonjong gitu ya guys ya. Jadi dia nggak sepenuhnya bulat. Makanya dibilang di sini the shape is surface of two quarter circle connected. Jadi ya two quarter circle. Jadi kayak dua lingkaran yang seperempat. Ya jadi diambil dari permukaannya dua lingkaran, dua seperempat lingkaran. Nah gitu, yang digabung gitu ya. Makanya dia agak sedikit lonjong seperti ini. Nah gini kalau misalnya kita apa namanya proyeksikan dia sedikit lonjong, nggak bulat sempurna kayak yang di bawah sini. Oke, no problem. Langsung aja kita gaskan ya untuk menyelesaikannya. Ini nggak guna, kita hapus saja. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita harus tahu dulu nilai si lingkaran ini berapa, gitu kan. Jadi langsung kita return aja, guys. Return. Kalau lingkaran itu kita menggunakan ini ya, round, kemudian square root. Dari ini kita lihat dari x dan y, ya kan, x dan y. Berarti kita ambil sumbu x dan y aja. Nah, lingkaran dua dimensi ya guys ya, jadi bukan bola, nggak pakai z-nya. Oke, seperti ini. Nah, kita sekarang kita harus mencari kira-kira nilai ini berapa gitu ya, nilai ini berapa seperti itu. Nah, caranya kita bisa show comparison. Oke, di sini kita bisa hijau-hijau, meskipun hijau-hijau ini belum tentu yang benar ya, karena ya balik lagi ini kan dia nge-return semua warna yang ada di sini ya kan. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Kita coba aja dulu ini yang hijau-hijau ini dia nilainya berapa ini? Hijau-hijau, oh yang oranye ini ya. Oke, sama-sama warna oranye. Apakah betul yang ini nilainya 8? Oranye ini 8 ya, ya kan? Kita cek dulu aja. Misal di sini kita bikin sama dengan 8 ya. Oke. Nah, di sini dia cukup presisi. Tapi coba kita geser ya. Ini kan karena dia bentuknya dua lingkaran yang digabung. Jadi harus kita geser sampai dia mentok di sini. Di x-nya itu sama dengan 9. Berarti kita ubah x-nya ya. Ke arah plus berarti kita minus. Minus 1 mungkin. Oke, cocok, pas. Nah, oke, di sini pas. Tapi pas masuk di sini ya kan, di apa namanya, nilai-nilai yang di sebelah sini itu merah, guys. Kurang cocok berarti dia ya. Kurang cocok. Ini pun dia ngambil kuningnya di mana coba? Kuningnya itu yang di coklat ini ya guys ya. Jadi jangan sampai salah. Kuningnya itu yang di coklat sini. Nah, yang di atasnya, yang di bagian dia oranye ini itu masih merah. Berarti kemungkinan bukan 8 nilainya. Karena kita mau ambil nilai seperti ini ya. Bentar. Nah, ini. Kita lihat apa namanya? Kemiripannya dari sini. Ini ada 2 nih ya. Nah, ini 2 1 2 gitu ya. Ini 2 yang vertikal, 1 sendiri, 2 lagi yang horizontal. Nah, kalau di sini kita nggak menemukan itu ya. Oke, ada 2 dan 2 di sini. Tapi yang satunya lagi ini bukan 1 voxel tapi melainkan ini 3 voxel. Oke, berarti coba kita cari yang bentuknya seperti ini, guys. Gampang ya harusnya ya. Kita buka lagi.
Nah ini ya tadi yang 8, ini 2, oke. Ini 2, ini 3. No, ini nih, ketemu nih. Nah 7 ya, 7 ini cocok. Di sini dia 2, di sini 2, di sini 1. Kenapa nggak dari tadi kayak gitu ya guys ya? Lebih cepat. Oke, 7 berarti ya. Artinya di sini kita bisa tulis nilai itu sama dengan 7. Oke, select this, show comparison. Oke, masih belum. Kita geser lagi ke arah sini ya, ke arah X-nya itu semakin ke arah kanan atau semakin plus, berarti kita kurangin bukan dengan 1 tapi dengan 2. Boom, dapat pas banget bro. Look at that bro. Oke, nah kita lihat di sini ya. Nah ini tadi yang dimaksud. Kenapa kita nggak bisa pakai satu lingkaran biasa? Karena apa namanya? Ini dia agak lebih sedikit lebar, lebih sedikit lonjong. Sementara lingkaran kita perfect seperti itu ya. Oke, jadi apakah ada cara? Apakah ada cara untuk kita membuat dia menjadi seperti ini ya? Kita bisa kalau misalnya kita menggunakan dua lingkaran, berarti kita ini kita if aja dan return nilainya berapa tadi, 8 ya yang oranye. Bisa kayak gini ya kan. Terus kita tambahin lagi di sini. Bentar. Yang beginian juga bisa. Tapi di sini kita ganti bukan -2 tapi +2. Nah, gini bisa ya. Nanti ini tinggal kita ambil yang bagian luarnya aja. Jadi kita N gitu ya. Tapi ya kan, kembali lagi ke tapi, apakah ini tidak memakan code size guys? Ya kan? Apakah ini tidak memakan code size karena terlalu ribet ya kan? Ada cara yang lebih gampang. Ada cara yang lebih gampang. Dan ini udah pernah kita bahas pas bikin apa kemarin tuh ya, yang bola lonjong itu, Kano ya kalau nggak salah, Kano. Kita bahas tapi di situ emang pembahasannya agak sedikit panjang. Oke, kita ringkas saja di sini ya. Caranya sangat easy. Kita tinggal mengambil nilai 7-nya ini ya kan. Itu nggak cuma di satu titik. Bukan 7 yang ini, sorry. X-nya ini nggak cuma di satu titik, jadi dia nggak cuma mengambil ketika nilainya itu di sebelah sini, tapi dia juga mengambil di sebelah sini. Caranya gimana? Yes, kita menggunakan nilai absolut guys, ya kan? Kita absolut apanya? Kalau nggak salah itu apa depan ya? Mungkin depannya mungkin. Oh bukan, dia nggak berpengaruh apapun, berarti yang kita absolutkan itu adalah nilai X-nya doang. Karena kita mau ngambil nilai X-nya itu ketika dia minus dan plus juga ya, jadi dia terbentuk suatu lingkaran yang lonjong seperti itu, bukan bentuknya dua lingkaran yang digabung. Boom, dapat. Jadi kita nggak perlu ngambil 2 quarter circle ini, nggak perlu ya kan. Kita cukup ngambil ini aja nih, tinggal diganti jadi absolute. Tapi nggak tahu ya, mungkin cycle agak sedikit lebih tinggi, cuman ya it's okay lah, no problem. Oke, ini jadi. Kemudian kita akan bikin tiang-tiangnya. Untuk tiang-tiangnya ini agak sedikit butuh penyesuaian menggunakan ini lagi. Jadi mendingan daripada kita boros code size, kita bikin aja pakai variabel guys. Tulis misal pipe gitu ya, atau pipa. Ini sama dengan kita masukin lah yang ini, set, jadi variabelnya. Boom. Ini kita ganti jadi pipe. Oke, yang pertama kita lakukan adalah if pipe sama dengan 7 ya kan. Berarti yang di warna ungu ini warna oranye ini maka kita return yang warna oranye atau 8. Nah, sekarang kalau kita mengambil yang di luarnya, artinya apa? Yes, kita tinggal mengambil nilai ketika pipe-nya itu dia lebih dari 7 ya. Karena dia di luar seperti itu. Berarti lanjut else if pipe-nya itu lebih dari 7 dan return ini warna coklat 15 ya. Oke, selected bro. Tapi bentar. Oke, ini cuma ngambil dikit doang ya. Dia ngambil banyak. Cuma ngambil di bagian-bagian ketika Z itu sama dengan 11. 11 minus 11 dan 0. Artinya kita kasih pengkhususan lagi di sini, yaitu ketika N pipe lebih dari 7 N gitu ya, dan Z-nya itu kalau kita kuadratkan yang pertama ya, itu sama dengan 11 kali 11 berapa guys? 11 pangkat 2 ya 121 ya. Oke, kita kurang yang 0, berarti kita tambah yang 0 lagi. NZ sama dengan 0. Kok hilang? Oh, bukan N, OR dong. Kan kita mau menambahkan ya, bukan mau mengkhususkan.
Oke, nice, that's it bro. Loh, kok nutup? Kok yang tengah nutup? Oh bentar, sorry. Ini harusnya Z-nya kita kurungin dong. Karena setelah N, ya kan, itu kita nggak boleh. Misal dia ada OR di sini, ya kan, itu nggak boleh dia berdiri sendiri. N-nya ini langsung menyatu dengan yang ini, tapi yang ini terpisah gitu. Jadi harus kita gabung. N-nya, ya kan, dia langsung mengisolasi keseluruhan si kurungnya ini, keseluruhan Z-nya, jadi dia kosong gitu ya. Oke, nice, that's it bro. Nah sekarang kita tinggal panggil kondisi ketika cuman Y-nya ini, nah Y-nya itu ini dia mulai dari 0 ya, 0 ke bawah, berarti Y-nya itu kurang dari 1 ya kan. Kita mau menghilangkan yang atasnya, berarti kita kasih di sini nested if Y-nya itu kurang dari 1, dan lalu ini kita tab, lalu ini kita kasih N terakhir di bawah. Oke, selected bro, comparison, boom. Oke, nice and shot. Tinggal yang bagian-bagian sini ya. Kalau kita lihat di sini, nah ini dia harusnya ada bridge-nya kayak gini ya. Nah, bridge kayak gini, ini juga ada. Artinya apa tuh Bang Messi ya kan? Kita bisa melihat dari atasnya. Itu ini ganggu banget nih, hitam, green banget. Oke, wait. Ya, bisa. Ini kita ambil ketika nilai Y-nya itu sama dengan 0 ya. Nah, bener ya. Nah, berarti kita bikin nested baru di sini, guys. Aduh, menyebalkan sekali. Oh, nggak usah nested baru. Kita kasih else if aja. Nested else if. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Else if Y sama dengan 0, dan baru kita bikin di sini yang baru if gitu ya. Kita ambil dulu yang warna coklat. Berarti ketika nilai X-nya itu, nilai X kuadrat ya, itu lebih dari, kalau kita ambil di luar ya, berarti lebih dari 9 kuadrat itu 81. Yes, berarti X kuadrat itu lebih dari 81, dan return itu 15 ya coklatnya ya. Sini bawahnya. Kok nggak iso? Bentar. Apa yang salah di sini, guys? Kan kita ya sama dengan 0 nih, udah bener. Oh, yes. Dia tuh nggak boleh ditimpa yang atasnya ini. Artinya kita tuker yang ini di bagian atas, di sebelah sini. Boom. Oke, naikin dikit ya kan. Kemudian ini ganti jadi if, ganti jadi else if. Selected bro. Set. Nah, baru ya, aman ya. Terakhir baru kita ambil si, oh ya, terakhir baru kita ambil si itemnya ini. Nah, tinggal kita taruh di bawahnya sini ya. Else if. Ini ketika dia X-nya itu sama dengan 9 pas ya. Oke, berarti X kuadrat itu sama dengan 81. Dan return item itu 3 nggak sih? Ya, 3. Just like that bro. Oke. Easy padahal, tapi kenapa lama banget kita ngerjainnya ya? Oke, code size 77, cycle 21,8. Besar banget nggak sih? Kita cek. Ya, cukup besar. Di sini kita code size-nya jauh dari ini ya. Nggak jauh sih, cuman ya beda dikit lah dibandingkan dengan si rata-rata tertinggi. No problem. Cycle kita oke, rata-rata tinggi di sini. Orang-orang banyak brute force ya, bukan brute force. Hardcode ya, hardcode. Banyak hardcode di sini, tapi di sini udah lumayan juga sih. Tapi terlalu ini guys, terlalu kurang lah ya. Ada yang bisa kita optimalkan mungkin? Mungkin ini seperti biasa kita ganti jadi ini ya, pangkat 0,5 mungkin. Oke, di sini code size-nya 79 yang nambah 2. Tapi saya kira lumayan di sini. Kurang 1. Tapi nggak ngaruh nggak sih? Nggak ngaruh, guys. Nah kan. Ya, kita cuma mundur dikit doang, tapi it's okay. No problem. Lagi yang bisa kita optimalkan. Apakah kita mau menggunakan metode hardcode? Kalau hardcode tapi kepanjangan banget ya, males banget, sumpah males banget asli. Udah lah, gini aja lah.
mager mau apa namanya mau optimalkan lagi. Yang mohon maaf ya guys ya kalau misalnya emang diri ini sungguh sangat malas untuk mengoptimalkannya kan, karena udah deadline. Tapi ya udah lah, apa yang penting apa ya, yang penting kita udah masuk di leaderboard di apa ketika aktif gitu ya. Yang penting nggak masuk archive. Oke, gini aja dulu ya kan. Silahkan kalau misalnya mau berkreasi dengan optimal size ya, monggo dipersilahkan. Jadi tidak ada larangan sedikit pun. Untuk saya sendiri cukup sampai sini aja. Oke, cukup sekian guys. Thank you for watching this video ya. Nah, lain kali ya kita kalau mau optimalkan ya, karena agak mager kalau misalnya dia terlalu apa namanya ya, terlalu butuh banyak nest seperti ini. Ya, mungkin kita nggak perlu pakai nest, harusnya bisa cycle-nya lebih rendah ya, tapi oke lah, nggak apa. Biar lebih estetik gitu ya, biar lebih debug friendly. Nah, seperti itu. Oke guys, thank you for watching. Sampai jumpa di weekly WhatsApp berikutnya. Dadah, thank you.